smarter opponent. Everything. Sam Gold, I found myself You don't even use that safe. Sam Gold's powder was in there. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film-film kriminal, thriller dari tahun 2005, berjudul Revolver. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Setelah 7 tahun dikurung, penjudi ayam Jack Green akhirnya dibebaskan dari penjara. 2 tahun setelah pembebasannya, dia dan saudara laki-lakinya Billy pergi ke salah satu kasino paling penting di daerah itu, dengan tujuan untuk mendapatkan kembali uang yang menjadi hutang mereka kepada pemiliknya, bos kejahatan Dorothy Macha. Mengabaikan saran pengawalnya, Paul, dia mengizinkan Jack untuk bergabung dalam permainan pribadinya. Dalam perjalanan, Jack ragu-ragu untuk naik lift karena klaustrofobianya, tetapi pengawal lainnya mengingatkan dia bahwa mereka harus naik 20 lantai, jadi dia menyerah dan naik lift sambil melawan serangan panik. Taruhan pertama Jack adalah lemparan chip melawan pemain lain di meja. Yang kalah. Tapi ini sengaja, dia memanipulasi Macha menjadi rasa aman palsu, jadi saat dia membuat taruhan yang sama dengannya, kali ini dia menang. Billy dan Jack bergegas meninggalkan kasino dengan tas mereka penuh uang tunai, dan saat keluar, mereka dihentikan oleh Zach, yang memberitahu bahwa mereka dalam bahaya dan dia dapat membantu mereka sebelum memberikan Jack kartunya. Kali ini, Jack memutuskan untuk menaiki tangga, tetapi bahkan sebelum dia bisa turun satu langkah pun, dia pingsan dan jatuh saat kartu tersebut terungkap bertuliskan, naik lift. Saat Jack dilarikan ke rumah sakit, Macha mengungkapkan kekhawatirannya kepada Paul. Jack pasti menginginkan balas dendam yang lebih besar setelah 7 tahun di penjara. Terutama setelah insiden dengan saudara iparnya, jadi Macha memerintahkan Paul untuk menyewa pembunuh bayaran terbaik dalam bisnis untuk menyingkirkannya. Di rumah sakit, Jack diberitahu penyebab mati listrik pada pandangan pertama, jadi ia harus pulang dan beristirahat sambil menunggu hasil tes darah. Billy pergi ke rumahnya sendiri sementara Jack membawa pengawal untuk perlindungan, tetapi semuanya ditembak begitu mereka tiba. Satu-satunya alasan dia berhasil mengelak adalah karena dia menemukan kartu di lantai yang bertuliskan, ambil ini, jadi dia membungkuk untuk melakukannya. Dia mencoba melarikan diri dengan mobilnya, tetapi pengemudinya juga tertembak. Untungnya baginya, Zach tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya dan membawanya pergi. Pembunuh bayaran, penyortir, tidak dapat memahami bagaimana dia meleset, karena dia tidak pernah meleset, dan berteori seseorang pasti telah memberitahu Jack. Apa yang dia katakan pada Macha ketika dia memarahinya, adalah bahwa dia merindukan karena dia punya firasat buruk. Sementara itu, Zach mengajak Jack menemui rekannya, Avi, yang entah bagaimana telah mengambil berkas medis Jack. Hasil tesnya adalah, Jack memiliki penyakit darah langka yang akan menyebabkan kematiannya dalam waktu 3 hari. Para pria menawarkan Jack perlindungan mereka dengan imbalan 2 syarat, yang tidak dapat dinegosiasikan, dia harus memberikan semua uang mereka, dan melakukan apapun yang mereka minta, termasuk menjawab pertanyaan apapun. Mereka memberinya waktu 3 jam untuk memutuskan, tapi Jaske pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena dia yakin mereka mencoba menipunya. Hasil yang dia dapatkan di rumah sakit sama, tetapi Jaskier sekali lagi mengira lab itu pasti dibayar oleh Zach dan Avi, jadi dia mendapat opini kedua dari dokter pribadinya, yang juga memberinya prognosis yang sama. Setelah mengancamnya dengan senjatanya untuk memastikan dia juga tidak dibayar, Jack mengakui bahwa dia tidak punya pilihan dan, setelah mengambil uang dari bank, kembali untuk menerima kesepakatan laki-laki. Saat mereka pergi jalan-jalan, Avi menjelaskan bahwa mereka adalah rentenir, dan uang Jack lah yang akan mereka pinjamkan. Setelah mengunjungi klien pertama mereka untuk mengembalikan uang, Avi meminta Jack untuk menceritakan semua tentang sejarahnya dengan Macha. Macha dulu memiliki 3 pria sangat bodoh yang bekerja untuknya yang disebut 3 EDS. Mereka kehilangan pemain kartu mereka sebelum pertandingan besar dan tahu Jack adalah pemain yang bagus, jadi mereka memanggilnya untuk menggantikannya. Jack ingin menolak, tapi mereka mengancam keluarga Billy, jadi dia harus menerima untuk melindungi mereka. Namun, selama pertandingan, pria lain di meja mulai menghina Jack dan ibunya. Jack tidak akan menerimanya jadi dia memulai baku tembak sedangkan listrik padam, uangnya hilang, dan hal berikutnya yang dia tahu, seseorang menyebutkan namanya dan Jack diinterogasi oleh polisi. Agar dia tidak berbicara, mereka mengancam keponakannya dan secara tidak sengaja membunuh adik iparnya ketika dia mencoba melindungi putrinya. Jack tidak memberitahu polisi bahwa Macha mengorganisir permainan dan dikirim ke penjara selama 7 tahun. Selama waktu itu, Edies membuat Macha marah dalam beberapa cara yang mengakibatkan dia menggunakannya sebagai beton. Setelah mengunjungi banyak klien, Zach mengirim Jack untuk menginap di sebuah motel. Sementara itu, Macha dan Paul mengunjungi gembong kejahatan Sam Gold, yang dianggap sebagai sosok pamungkas, yang diinginkan oleh semua bos kejahatan lainnya. Namun, Gold tidak pernah menerima pengunjung, jadi mereka malah bertemu dengan penasihatnya, Lily Walker, yang menerima untuk menengahi kesepakatan bedak dengan Macha. Dia juga mengingatkannya bahwa Gold tidak menyukai publisitas atau memberikan kesempatan kedua. Beberapa waktu kemudian, Jack memberi Zach dan Avi lebih banyak uang sebelum dia ditanya tentang waktunya di penjara saat bermain catur dengan Avi. Jack diberi 2 pilihan, 14 tahun waktu normal atau 7 tahun menyendiri, jadi dia memilih menyendiri.
Selnya berada di antara dua pria, master catur dan penipu, yang sudah lama berada di sana, dan meskipun mereka tidak pernah berbicara satu sama lain, mereka tahu segalanya tentang satu sama lain. Selama 5 tahun pertama hukuman Jack, ketiganya akan berkomunikasi dengan mengirimkan pesan yang tertulis di buku perpustakaan, dan begitulah cara Jack mempelajari formula mereka untuk memenangkan permainan apapun di dunia. Kedua pria itu merencanakan pembobolan penjara dan berjanji untuk membawa Jack bersama mereka, tetapi ketika mereka akhirnya pergi, mereka menghilang tanpa sepatah kata pun dan meninggalkan Jack. Ketika dia dibebaskan 2 tahun kemudian, dia mengetahui bahwa kedua pria itu telah mengambil semua uangnya dan hanya meninggalkan catatan yang mengatakan, kamu hanya bisa menjadi lebih pintar dengan memainkan lawan yang lebih pintar. Jadi Jack mulai menggunakan formula untuk membuat dirinya kaya. Di berbagai kasino. Seiring berlalunya hari, Jack terus bekerja dengan mengunjungi berbagai klien dan memberikan uangnya sendiri. Dia juga seharusnya mengancam mereka jika mereka tidak membayar, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyakiti orang yang tidak bersalah dan putus asa. Sementara itu, Avi dan Zach merantai sisi dinding ke sebuah truk sehingga saat mereka menarik, mereka menghancurkan dinding tersebut dan mencuri brankas di sisi lain. Brankas ini memiliki bubuk yang dijanjikan Macha pada Lily, jadi saat dia mengetahui bahwa dia telah dirampok, dia mengirim Paul untuk menyelesaikannya apapun yang diperlukan. Paul pergi menemui saingan mereka, gembong triad Lord John, yang menerima untuk memberi mereka bedak dalam waktu sesingkat itu tetapi hanya dengan harga yang terlalu tinggi. Jack, Zach, Avi, dan tim mereka pergi ke hotel tempat pertukaran akan dilakukan. Mereka menyelinap ke kamar di sebelah preman untuk membuat lubang di dinding dan menyuntikkan gas tidur, menidurkan anak buah Macha dan John. Kemudian mereka mencuri uang dan bedak, membingkainya agar terlihat Macha yang merampok John dan sebaliknya. Beberapa waktu kemudian, Jack mendapat telepon dari Billy, yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Zach dan Avi sangat berbahaya sehingga Gold pun tidak akan menyentuh mereka, jadi Jack harus keluar dari sana. Jack tidak mendengarkan dan kembali bekerja, di mana dia diharapkan menembak klien yang ketakutan. Dia menolak dan malah mencoba menembak Avi, tetapi dia menyadari pistolnya kosong tepat sebelum Avi menjatuhkannya. Jack bangun berjam-jam kemudian di motel dan mendapat telepon dari Avi yang mengatakan bahwa ia selamat dari hari ketiga jadi ia harus menjalani pemeriksaan. Setelah dikunjungi oleh keponakannya dan Billy, yang meninggalkan senjata untuk berjaga-jaga. Jack pergi menemui dokternya, yang memastikan diagnosisnya salah dan Jack baik-baik saja. Dia mencoba menelepon Avi dan meminta jawaban, tetapi Avi hanya mengatakan dia harus menunggu. Sementara itu, Paul telah mengumpulkan informasi, dan nama Jack muncul karena terlibat dalam semua masalah yang dialami anak buahnya, jadi Macha memerintahkannya untuk membunuhnya. Ketika Jack kembali ke motel, Avi dan Zach sedang menunggunya dan memperingatkannya bahwa preman Macha sedang menunggu di dalam ruangan. Jack melarikan diri dan orang-orang mengejarnya, tetapi dia berhasil kehilangan mereka, terutama ketika salah satu preman terpeleset dan menembak dirinya sendiri secara tidak sengaja. Penjahat lain menemukan mayatnya dan mengira Jack yang melakukannya. Jack pergi menemui Avi dan Zach di kantor mereka, di mana mereka mengaku bahwa mereka selalu tahu Jack tidak mengatakan yang sebenarnya tentang kesepakatan lamanya dengan Edias. Ketiga badut itu telah menunggu Jack keluar dari penjara untuk membunuhnya, karena perbuatannya menyebabkan mereka dipecat oleh Macha. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia menawarkan kesepakatan kepada Edias, setiap bulan, dia akan memberi mereka 3% dari uang yang akan mereka pinjamkan. Pertama kali, hanya satu Eddie yang menyetujuinya. Tapi ketika mereka melihat dia menepati kesepakatannya, mereka semua ingin ikut, kali ini untuk 4%. Sebenarnya, Jack membayar setiap Eddie dengan uang Eddie lainnya, jadi dia tidak kehilangan apapun. Itu sampai pada titik di mana mereka tidak punya uang lagi untuk dipinjamkan, jadi mereka meminjam dari Macha, yang dengan cepat menjadi tertarik pada pria pembuat uang misterius Edias. Setelah berjudi dengan formula dan membuat dirinya kaya, Jack memilih saat itu untuk berlibur bersama saudara laki-laki dan keponakannya, dan saat itulah Macha membunuh Edias karena tidak membayarnya kembali. Omong-omong tentang Macha, dia sedang makan malam di restoran mewah saat dia dikunjungi anak buahnya, yang memberitahunya bahwa Jack melarikan diri. Sorter mengenali kekasih John yang berpura-pura menjadi pelayan, jadi dia menembaknya sebelum meninggalkan restoran untuk mengejar sopirnya. Namun, tembakannya masih meleset dan dia hanya menyakitinya, bukan membunuhnya, jadi sebelum meninggal, wanita itu berhasil menembak jari Macha di tengah keributan. Kemudian, penyortir dikirim ke tempat persembunyian Lord John untuk membunuhnya dan anak buahnya. Kembali ke Jack, dia masih mengobrol dengan Zach dan Avi saat mereka bermain golf di atap. Mereka menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada yang pernah melihat emas karena dia tidak benar-benar ada, dia hanyalah representasi ego dan personifikasi keserakahan. Dia hanya memiliki kekuasaan atas mereka yang berinvestasi padanya. Jadi yang perlu Jack lakukan adalah mengubah aturan dari apa yang dia izinkan untuk mengendalikannya. Setelah itu, Jack mengambil sisa uangnya dari ban dan menyumbangkan semuanya sebelum menyelinap ke kamar Macha. Saat bertarung dengan suara-suara di kepalanya yang mewakili egonya, Jack meminta maaf kepada Macha karena telah menipunya dengan uangnya, menerimanya sebagai penguasa kejahatan yang superior, dan mengatakan kepadanya bahwa dia memberikan sumbangan atas namanya sebelum pergi. Untuk mengatasi rasa takutnya, Jack menggunakan lift yang macet di lantai 13. Saat melawan serangan panik, dia melakukan percakapan di benaknya di mana dia menolak egonya, akhirnya keluar dari permainan sebagai orang bebas.
Setelah lift berfungsi kembali, Jack mencapai lantai dasar dan menemukan Macha menunggunya dengan pistol, didorong oleh egonya sendiri. Namun, Jack berdamai dengan dirinya sendiri dan berjalan melewatinya, yang membuat Macha marah karena dia tidak mengerti bagaimana seseorang tidak akan takut padanya. Dia mulai menangis saat dia mengerti betapa dia telah dipermalukan. Keesokan paginya, Paul membawakan Macha semua surat kabar lokal untuk dia melihat namanya terpampang di mana-mana. Jack tidak berbohong saat mengatakan bahwa ia memberikan donasi atas nama Macha. Dan sekarang semua orang berpikir pemilik kasino peduli dengan komunitas. Macha senang menerima pujian, tetapi kebahagiaannya berumur pendek. Paul juga memberitahu dia bahwa Jack memiliki bedak dan dia telah memainkannya selama ini. Paul, Sorter, dan antek Macha lainnya pergi mengunjungi Billy, yang berhasil menyembunyikan putrinya di lemari ketika dia menyadari salah satu pengawalnya telah mengkhianatinya. Begitu dia ditemukan, orang-orang itu mulai menyakitinya saat menginterogasinya, tidak percaya saat dia bilang dia tidak tahu di mana Jack dan bedaknya. Metode penyiksaan Paul dengan cepat meningkat dan penyortir mulai merasa tidak nyaman, terutama ketika mereka membuat gadis itu keluar dari lemari setelah mendengar isak tangisnya. Menolak untuk menyakiti seorang anak, penyortir menolak egonya dan mulai membunuh sesama anteknya secara metodis dan efektif, tetapi pada akhirnya dia membuat kesalahan dan terbunuh juga. Sementara itu, Macha didatangi oleh Lily. Dia membawakannya karangan bunga yang dikirim oleh Gold, yang tidak senang melihat nama Macha di seluruh surat kabar karena dia tidak suka publisitas. Lily juga memberitahu dia bahwa waktu Macha telah berakhir dan dia tidak akan memiliki kesempatan kedua, yang membuatnya kembali panik. Avi dan Zach membawa Jack dan bubuknya ke kasino Macha, di mana Avi akhirnya mengalahkan Jack dalam permainan catur sambil mengakui beberapa detail terakhir dari cerita tersebut. Dia dan Zach adalah orang-orang di sel sebelah sel Jack, dan mereka selalu ingin membawanya pergi bersama mereka, tetapi dia belum siap untuk menerima kebenaran, menyiratkan bahwa mereka hanyalah isapan jempol dari imajinasi Jack. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menerima hal ini karena pada saat itu, pengawal kasino datang untuk membawanya menemui Macha, yang membawa gadis itu bersamanya. Setelah menjatuhkan kantong bedak ke lantai, Jack memberitahu keponakannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, yang membuat Macha marah karena Jack masih tidak menunjukkan rasa takut bahkan ketika dia mengarahkan senjatanya ke anak itu. Penghinaan menyebabkan suara ego di benak Macha mencapai kesimpulannya bahwa Jack tidak dapat melukai orang mati, jadi dia menodongkan pistol ke kepalanya dan menembak. Tamat. Terima kasih telah menonton. Wileujuun Wayah Kieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit bubuk putaco.